Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Afatul Hasanah dengan NIM 2120222. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan yang dikhususkan akan membahas tentang organisasi pada satuan, pengorganisasian pada satuan, SDM pada dalam pendidikan dan perencanaan SDM pada satuan pendidikan. Nah, sebelum membahas tentang organisasi dan sumber daya manusia pada satuan, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu manajemen dalam pendidikan. Manajemen adalah suatu istilah yang tadinya tidak ada di dunia pendidikan, kemudian diambil dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan formal yang diindustrikan. Adanya manajemen dalam pendidikan itu supaya tidak semrawut dalam pengaturan suatu pendidikan. Nah, level manajemen dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama level nasional, kemudian level provinsi, kabupaten, dan level yang terakhir adalah sekolah atau satuan pendidikan. Baik, kita langsung saja membahas tentang organisasi satuan pendidikan. Di dalam manajemen itu sendiri harus ada yang namanya organisasi. Organisasi lembaga pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam manajemen pendidikan yang perlu memahami akan pentingnya organisasi lembaga pendidikan. Maka, pada pengelolaan pendidikan akan menggunakan sistem yang terstruktur baik, sehingga tata kelola dalam pendidikan pun akan dilaksanakan dengan baik dan tidak saling berbenturan atau tumpang tindih tugas kerja. Kemudian dalam organisasi lembaga pendidikan dalam satuan itu merupakan susunan skema atau bagan-bagan yang terhubung satu bagan dengan bagan lainnya. Untuk menghubungkan satu bagan dengan bagan lainnya dalam mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab pendidikan, sangat diperlukan organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik. Tersistemnya suatu organisasi lembaga pendidikan secara baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu akan menjadi mudah jika dimonitoring dan dievaluasi. Organisasi lembaga pendidikan juga merupakan gambaran kerja personil di dalam satuan pendidikan. Gambaran tersebut dapat menjadi barometer manajemen dalam satu pendidikan. Semakin tergambar dengan banyaknya susunan skema dalam lembaga pendidikan, itu akan semakin baik pula manajemen pendidikan yang dilaksanakan di dalamnya. Organisasi lembaga pendidikan yang tersusun dengan baik tentunya akan menjadi dasar pembagian tugas kerja serta mengkoordinasikan suatu tugas individu atau kelompok dalam satuan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, suatu satuan pendidikan dapat dengan mudah merealisasikan segala program-program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam visi misi sekolah. Menjadi suatu kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi lembaga pendidikan tentunya mampu mensinergikan perbedaan sehingga dapat tercapai tujuan yang menjadi capaian tujuan dari proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tersebut. Dunia ini terus berkembang dengan dinamis seiring perkembangan zaman yang terus berubah, begitupun perkembangan kebutuhan kehidupan manusia yang tentunya menyesuaikan kebutuhan kehidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman itu menuntut sebuah dunia pendidikan untuk melakukan bebenah dan menciptakan iklim organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik. Semakin baik organisasi lembaga pendidikan yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan,
itu akan mampu mengoptimalkan peran para organisator untuk mengatur manajemen lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, organize, yaitu mengorganisasikan dengan menunjukkan suatu tindakan atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dapat diartikan bahwa organisasi merupakan suatu proses dalam mengatur kerja dan tugas personil untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Optimalisasi sistem kerja dalam suatu organisasi tentunya perlu diperhatikan akan fungsi pengorganisasian yang dilaksanakan dalam keorganisasian tersebut. Dengan membuat kenyamanan dalam bekerja dan beraktivitas akan mampu membuat kesadaran pentingnya tugas karena penilaian kerja belaka, melainkan itu adalah suatu tanggung jawab bersama. Menggerakkan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi itu diperlukan organisatoris yang handal dan memiliki karakter, sehingga pergerakan yang dilakukan dalam organisasi dapat bersinergi dan maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian organisasi lembaga pendidikan merupakan suatu proses dalam pembagian tugas kerja yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara formal pada lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik akan membantu peningkatan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien. Kualitas pendidikan yang terorganisir dengan baik akan mampu menghasilkan proses pendidikan yang mampu menciptakan outcome atau lulusan yang mampu mencapai kemajuan masa depan bangsa dan negara ini dan menjadi para generasi yang bertanggung jawab, memiliki rasa cinta tanah air, berakhlak mulia. Dalam organisasi lembaga pendidikan merupakan berkumpulnya orang-orang yang akan mempengaruhi segala kebijakan-kebijakan pendidikan di lembaga tersebut. Organisasi tersebut adalah aktor-aktor yang akan menghasilkan segala kebutuhan yang akan diambil oleh aktor-aktor di dalam organisasi lembaga pendidikan. Itu akan menentukan maju atau mundurnya lembaga pendidikannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah yang ada di sekolah. Itu salah satunya mempunyai banyak murid, banyak guru, dan ada pula banyaknya ruangan belajar. Tetapi ada pula sekolah yang memiliki sedikit murid dan lain sebagainya. Nah, hal itu dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya sekolah. Sekolah yang berada di kota-kota besar itu berbeda dengan sekolah yang ada di kota kecil, di kecamatan, pegunungan, atau di pinggir pantai. Nah, letak sekolah atau lingkungan sekolah ini sangat menentukan tokoh-tokoh masyarakat siapakah yang perlu diikutsertakan dalam membangun dan membina sekolah itu. Kemudian adalah letak sekolah. Sekolah dasar tidak sama dengan sekolah menengah pertama maupun SMA. Berbeda pula dengan perguruan tinggi dan lainnya. Tujuan khusus tiap sekolah yang tidak sejenis itu juga berbeda. Faktor yang ketiga adalah jenis dan tingkatan sekolah. Meskipun sekolah-sekolah itu pada umumnya mempunyai keperluan dan kebutuhan yang memiliki banyak persamaan, tetapi ada juga dilihat dari perbedaan ketiga faktor tersebut. Banyak pula perbedaan dalam keadaan dan kebutuhannya. Ini semua dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan-perbedaan
di dalam susunan organisasi sekolah yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis organisasi. Nah, jenis organisasi lembaga pendidikan itu akan membedakan sistem pengorganisasiannya. Pengorganisasian menurut Haig and Gold yang dikutip dari Skala adalah konsep berdasarkan birokrasi dan beberapa komponen lainnya. Sedangkan menurut Terry, berpendapat bahwa organisasi adalah kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Adapun jenis organisasi dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama, organisasi formal. Yang dimaksud organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi ini menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan organisasi informal. Struktur organisasi formal yang dimaksudkan yaitu untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Seperti lembaga pendidikan SD atau MI, MTS atau SMP, SMU atau MA. Nah, itu merupakan contoh organisasi formal. Dalam organisasi formal, ini memperhatikan sifat-sifat khusus tertentu. Dalam organisasi formal juga umumnya memiliki sifat khusus yang berada pada hubungan tingkatan. Tingkatan yang berada pada organisasi formal tidak hanya berubah-ubah dari satu organisasi formal. Rencana dan struktur organisasi menghubungkan posisi bersama melalui jaringan kewenangan bertindak dan hubungan pertanggungjawabannya. Juga menggambarkan arus komunikasi yang formal. Adapun struktur organisasi formal itu memperhatikan unsur administratif sebagai berikut. Yang pertama adalah kedudukan. Nah, di dalam organisasi formal, kedudukan ini menggambarkan letak atau posisi orang pada organisasi tanpa terkecuali. Kedudukan seseorang dalam struktur organisasi mencerminkan sejumlah kewajiban sebagai bagian dari upaya, tujuan, dan hak yang dimiliki secara formal dalam posisi yang didudukinya. Yang kedua adalah hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah kedudukan garis dan staf. Organisasi garis ini menegaskan struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, dan saluran komunikasi resmi untuk melaporkan informasi dan mengeluarkan instruksi, perintah, dan petunjuk pelaksanaan. Jenis organisasi yang kedua adalah organisasi informal. Di dalam organisasi informal ini terdiri dari hubungan yang tidak resmi dan tidak sah, yang tidak dapat dielakkan terjadinya di antara para individu dan di antara kelompok dalam organisasi yang formal. Menurut Hicks, berpendapat bahwa organisasi informal tidak bertitik tolak pada pengendalian, manajemen, dan cara yang sama pada keberadaan organisasi formal. Organisasi informal ini pada dasarnya bentuk dan karakteristiknya juga berbeda dengan organisasi formal. Sebab organisasi ini karakteristiknya berada di tengah dan terjadi di sekitar masyarakat.
Karakteristik organisasi informal merupakan norma perilaku, tuntutan penyesuaian diri, dan adanya kepemimpinan yang bersifat informal. Organisasi informal merupakan hasil interaksi yang terjadi antara individu dalam organisasi formal yang terus berkembang. Karena adanya perkembangan ini, terjadi hubungan atau interaksi yang kuat antara individu di dalamnya, sehingga muncul rasa empati, komitmen, serta simpati satu sama lainnya. Perkembangan hubungan interaksi ini menghasilkan struktur yang tidak beraturan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi dalam lembaga pendidikan atau satuan pendidikan adalah bagian yang menjelaskan tentang tatanan dalam suatu bagan yang di dalamnya terdapat organisasi lembaga pendidikan. Struktur organisasi merupakan kejelasan struktur yang berbentuk bagan dari organisasi. Struktur organisasi ini merupakan konsep yang abstrak. Maka di dalam penyusunan struktur organisasi memerlukan pengadaan pembagian tugas dalam suatu unit organisasi yang nantinya akan memberikan wewenang yang tepat dalam implementasinya. Unit organisasi yang telah menentukan kebutuhan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Setelah itu, unit organisasi tersebut menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk mengendalikan keorganisasian agar mampu bersinergi bersama mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi dari lembaga pendidikannya. Adanya susunan skema atau bagan yang menggambarkan hubungan kerja, membagi dan mengorganisasikan tugas orang dan kelompok agar menjadi suatu kesatuan dari berbagai sigma dan fungsi lembaga pendidikan dengan tujuan mencapai sasaran dari proses pembelajaran. Tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi lembaga pendidikan ini dijelaskan sesuai dengan bagan di struktur organisasi. Struktur organisasi yang telah dikonsep secara baik nantinya itu akan berpengaruh pada perilaku individu dan kelompok yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut. Karena segala implementasi kegiatan yang ada di dalam aktivitasnya itu bertujuan untuk memajukan organisasi lembaga pendidikan. Tindakan dan perilaku para individu dan kelompok yang berkumpul itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan bersama. Struktur organisasi mempunyai macam-macam susunan dan pola. Oleh karena itu, struktur organisasi adalah pola formal bagaimana orang dan pekerja dikelompokkan dalam suatu organisasi. Seperti kepala sekolah, terus adanya komite sekolah, guru-guru, penjaga kebersihan, siswa, dan lain. Siswa bukan termasuk keamanan sekolah. Kemudian, struktur organisasi lembaga pendidikan itu kita dapat dilihat kedudukan yang sejajar dengan antara kepala sekolah, namun digambarkan dengan garis terputus, yaitu komite sekolah. Berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik. Komite sekolah
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli dalam pendidikan. Hadirnya Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat itu membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah, itu diperlukan pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan. Yang ketiga adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Komite Sekolah sebagai payung hukum Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah akan mendukung kemajuan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan jika dapat dioptimalisasikan secara efektif. Komite sekolah ini memiliki kedudukan di setiap sekolah untuk mendukung program kemajuan pendidikan bersama-sama. Berdasarkan pasal 3, fungsi komite sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait mengenai kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kerja dan anggaran sekolah, RAPBS atau RKAS. Selanjutnya, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Fungsi yang kedua adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, atau dunia usaha atau dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya kreatif dan inovatif. Fungsi yang ketiga adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang terakhir yaitu menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang organisasi. Nah, kita akan membahas tentang wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Wewenang dan tanggung jawab dari kepala sekolah itu antara lain. Yang pertama, menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah. Yang kedua, menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran kurikulum atau program. Kemudian, mengembangkan SDM, melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar, merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan. Selanjutnya, mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi, menetapkan program kerja sekolah, mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi, melegalisasi dokumen organisasi, memutuskan mutasi siswa, mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu menertibkan dokumen yang dikeluarkan sekolah,
memberi pembinaan warga sekolah, memberi penghargaan dan sanksi, dan yang terakhir adalah memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang dan tanggung jawab dari komite sekolah. Wewenang dan tanggung jawab komite sekolah adalah memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan dan mengawasi kebijakan dari sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang tata usaha. Wewenang dan tanggung jawab dari kepala tata usaha adalah yang pertama, menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah. Kedua, menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah. Ketiga, mengurus administrasi kepegawaian. Keempat, mengurus administrasi kesiswaan. Kelima, menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Keenam, menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. Yang ketujuh, menyusun administrasi lainnya. Dan yang terakhir adalah melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah secara berkala. Dilanjutkan, wewenang dari wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum. Yang pertama adalah wewenang menyusun program kerja bidang kurikulum program, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum atau program. Yang ketiga, memantau pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum. Yang kelima, mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan. Kemudian, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran. Selanjutnya, melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran, mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru, menghitung dan melaporkan jam mengajar dari guru, merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program pembelajaran, kemudian memverifikasi kurikulum, dan yang terakhir, merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan tryout dari kelas 3. Wewenang selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Adapun wewenang dan tanggung jawab dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang pertama, mengkoordinasikan PSB atau penerimaan siswa baru. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan masa orientasi peserta didik atau istilahnya MOS. Kemudian, mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS, mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua bentuk beasiswa. Selanjutnya, mengkoordinasikan pelaksanaan 4K, yaitu ketertiban, kedisiplinan, keamanan, dan kekeluargaan. Selanjutnya, membina program kegiatan OSIS, memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS, melakukan tindakan terhadap siswa yang terkait dengan pelanggaran tata tertib siswa, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba, mengkoordinasikan ekstrakurikuler, dan mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar. Kemudian kita akan membahas wewenang dari
Guru. Wewenang dan tanggung jawab guru yang pertama adalah mengetahui tugas pokoknya sendiri, yaitu memberikan pelajaran sesuai dengan bidang studinya. Kedua, mengevaluasi hasil kerjanya. Ketiga, mewakili kepala sekolah dan orang tua siswa di kelas. Keempat, mengetahui tugas yang diberikan kepada siswa dan memeriksa hasil tugas itu untuk dinilai. Wewenang selanjutnya memberikan kelakuan dan kerajinan siswa sebagai bahan laporan kepada kepala sekolah, wali kelas, dan guru BP. Selanjutnya, memecahkan masalah-masalah pelajaran yang dihadapi siswa untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang cerdas, siswa yang kurang cerdas, dan siswa yang bandel. Wewenang selanjutnya memperhatikan hasil ulangan EPTA, EPTANAS, dan mengisi daftar nilai dari siswa. Dan wewenang yang terakhir adalah melaporkan kepada kepala sekolah hasil kerjanya. Kemudian kita akan membahas tentang wewenang dari siswa. Wewenang dan tanggung jawab siswa yang pertama, menuntut ilmu sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan hasil pembelajaran, dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Baik, kemudian kita akan membahas tentang pengorganisasian satuan pendidikan. Pengorganisasian dalam pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dilaksanakan dan dibutuhkan untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak bangsa. Maka dari itu, tujuan dari suatu pendidikan itu harus diutamakan. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah maupun di bawah naungan pihak swasta sudah semestinya memiliki pengorganisasian yang baik agar tujuan dari pendidikan yang sudah dibuat bisa dapat diwujudkan. Dengan terciptanya organisasi dalam dunia pendidikan yang baik, itu dapat menghindari dari wewenang-wewenang atasan yang bersifat berlebihan terhadap bawahannya. Suasana kerja mulai dari atasan sampai bawahan bersifat demokratis, karena timbulnya partisipasi aktif dari pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, fungsi dari pengorganisasian dalam dunia pendidikan untuk menentukan orang-orang yang memiliki kompetensi intelektual dan manajerial dalam mengemban organisasi-organisasi sekolah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuannya. Pengorganisasian ini merupakan fungsi dari manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Menurut Winardi dalam Syarifudin itu mendefinisikan pengorganisasian adalah suatu proses pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen dapat ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, hubungan pengorganisasian dengan pendidikan. Organisasi-organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengorganisasian pendidikan ini adalah suatu proses pembentukan tempat atau sistem
dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengorganisasian yang baik itu akan tercermin dari struktur organisasi yang meliputi aspek sebagai berikut, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, badan organisasi normal, rantai pemerintah, dan satuan pemerintah, tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, dan penggunaan komite, serta rentan manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa konsep dalam pengorganisasian. Menurut Mondi, dalam Syafruddin, yaitu tanggung jawab, wewenang, pendelegasian, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab atau responsibility adalah dalam menerima suatu pekerjaan berarti seseorang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua adalah wewenang atau authority. Wewenang adalah hak untuk memutuskan, mengarahkan orang dalam melakukan suatu tindakan atau melaksanakan suatu kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pendelegasian atau delegation. Pendelegasian ini adalah proses pemberian tanggung jawab sepanjang wewenang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban atau accountability. Tidak ada organisasi yang bisa berhasil jika tidak ada sistem pertanggungjawabannya. Struktur organisasi dalam Syafruddin adalah berisikan kerangka kerja organisasi. Adapun kerangka kerja organisasi adalah yang kompleks, sedang, dan sederhana. Kebanyakan organisasi besar menggunakan kerangka kerja jenis lini dan staf. Jenis ini menghubungkan garis vertikal antara tingkatan yang berbeda antara manajer dengan bawahannya. Aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Organisasi itu setidaknya memiliki 4 komponen yang utama, yaitu misi, tujuan, sasaran, dan perilaku. Misi adalah alasan utama keberadaan dalam suatu organisasi, sedangkan tujuan adalah tujuan umum atau tujuan dari divisi fungsional organisasi. Objektivitas atau sasaran ini merupakan sasaran atau hasil yang spesifik, terukur, dan terikat dengan tujuan. Sedangkan perilaku itu mengacu pada produktivitas dari tugas rutin para pegawai. Kemudian kita akan membahas tentang proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan, dan membagi pekerjaan, menunjukkan 3 langkah sebagai prosedur pengorganisasian, yaitu yang pertama adalah pemerincian pekerjaan dengan menentukan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan beban yang rasional, tidak overload, dan tidak terlalu ringan agar tercapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan.
Menurut Ernest Dale dalam Jurnal Pengorganisasian dalam Pendidikan Islam, memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu sebagai berikut. A. Perincian, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, monitoring, dan reorganisasi. 6 tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Tahap yang kedua, membagi seluruh beban kerja kepada kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas itu harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Tahap yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Mengelompokkan tugas yang saling berkaitan jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini bisa disebut dengan departementalisasi. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada setiap orang dan setiap bagian yang melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, itu kemungkinan timbul konflik di antara anggota dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja secara efektif. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Baik, kita akan membahas tentang sumber daya manusia dalam satuan. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memanfaatkan individual untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kontribusi produktif individual. Dalam hal ini, sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan, meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat diartikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaannya itu harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang ditetapkan. Dari tujuan tersebut akan tersusun perencanaan dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pengorganisasian sumber daya manusia yang ada pada pendidikan. Perencanaan yang matang itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Dikatakan maksimal apabila menghasilkan mutu atau kualitas yang sesuai dengan standarnya. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia pendidikan, yaitu kepala sekolah dan guru dalam institusi yang sangat ditekankan adanya peningkatan kualitas sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Sehingga peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan. Institusi merupakan bagian dari satuan pendidikan.
Perubahan dari institusi inilah yang akan membangun mutu pendidikan itu sendiri. Perubahan institusi yang lebih efektif apabila mengarah pada perbaikan. Karena itulah, kepala sekolah sebagai manajer yang efektif akan memberikan kontribusi pada perubahan-perubahan dalam pendidikan. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru. Itu harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mengembangkan institusinya kepada perubahan yang membanggakan. Salah satu dari cita-cita tersebut adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Perubahan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal dari itu semua. Yang paling utama adalah kepuasan masyarakat terhadap output, perbaikan sistem pembelajaran atau model pembelajaran, pengelolaan berdasarkan pasar, dan menghargai sumber daya manusia sebagai pemangku dari keberhasilan. Manajemen sumber daya manusia inilah sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas suatu pendidikan, di mana suatu lembaga pendidikan akan berhasil atau bermutu apabila didukung oleh sumber daya manusia yang termanajemen dengan baik. Oleh karena itulah, sebuah lembaga yang ingin berkembang itu harus memperhatikan sumber daya manusianya dan mengelolanya dengan sebaik mungkin melalui aplikasi dan konsep manajerial yang memadai. Peran manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan mutu pendidikan didasari oleh sumber daya manusia karena sumber manusia ini dalam pendidikan merupakan faktor sentral dalam pendidikan mengingat sangat pentingnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sumber manusia memberikan kualitas akhir dari output dan lembaga. Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka sumber daya manusia perlu ditata dan dikelola sebaik mungkin sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dengan pengelolaan sumber daya manusia oleh manajer yang efektif, efisien, itu akan mengoptimalkan pencapaian tujuan dari pendidikan. Guru merupakan sumber daya manusia yang sangat penting peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Karena guru merupakan pelaku pendidikan dalam institusi. Manajemen sumber daya manusia ini salah satu faktor penting karena merupakan bagian dari manajemen sekolah dan guru yang merupakan faktor sentralnya. Posisi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai pengelola atau mengatur dari sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan, dan kesejahteraan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan stakeholder. Menurut Fetzel yang dikutip Abdus Salam, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi sebagaimana manajemen pada umumnya. Fungsi inilah yang nantinya akan menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia memang bagian dari manajemen yang sangat penting dan urgent. Di antara fungsi tersebut adalah fungsi operasional. Fungsi operasional itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan sendiri adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran atau objektif dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam sebuah perencanaan, yaitu
menilai kebutuhan atau analisis kebutuhan SDM, merumuskan tujuan dan sasaran, merumuskan kebijakan dan menentukan prioritas, merumuskan proyek dan program, menguji kelayakan, menetapkan rencana, menilai dan merevisi untuk rencana yang akan datang. Sedangkan perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan atau SDM adalah pengembangan dan strategi penyusunan SDM guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Dalam perencanaan tenaga kependidikan ada 4 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan, perencanaan untuk keseimbangan masa depan atau mutu, kemudian perencanaan untuk rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, kemudian perencanaan untuk pengembangan. Yang kedua adalah seleksi SDM. Seleksi yaitu proses pengambilan keputusan untuk memilih individu dalam mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada beberapa penilaian. Seleksi ini pada dasarnya kegiatan untuk menentukan calon pelamar kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang ditempati. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan SDM. Hal ini merupakan pendayagunaan produktivitas kerja seluruh SDM dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berupa keilmuan, wawasan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini merupakan usaha untuk meningkatkan performance karyawan, baik untuk masa ini maupun masa yang akan datang. Usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, baik skill maupun pengetahuan yang lainnya. Di antara aktivitasnya adalah pengembangan manusia yang intinya adalah pendidikan dan pelatihan. Yang keempat adalah penilaian SDM. Penilaian ini merupakan usaha untuk mengetahui seberapa baik performance dan potensi yang dimiliki oleh SDM untuk dikembangkan. Penilaian merupakan cara sistematis untuk mengevaluasi prestasi, kontribusi, potensi, dan nilai yang dimiliki oleh seseorang sebagai landasan pengembangan dan sebagainya. Kegiatan monitoring atau pemantauan dan pengawasan atau penilaian ini di dalam pendidikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerjasama antara guru, kepala sekolah, konselor, supervisor, dan petugas sekolah lainnya. Proses kerjasama pendidikan tersebut harus dinilai untuk dilihat apakah tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Jika tidak dapat direalisasikan, maka perlu adanya identifikasi tentang hambatan-hambatannya. Penilaian seperti ini merupakan proses kegiatan atau hasil. Yang kelima adalah kompensasi. Kompensasi ini berupa upah dan imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Sedangkan Lijen dalam bukunya itu menjelaskan kompensasi adalah total dari semua penghargaan yang diberikan oleh pegawai sebagai imbalan atas jasa mereka yang mereka berikan kepada organisasi. Adapun ranah manajemen SDM, yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen didahului oleh pembentukan panitia. Mengapa harus ada panitia? Supaya terjadinya rekrutmen itu harus objektif. Langkah-langkah rekrutmen. Yang pertama, pembentukan panitia. Kedua, pengumuman atau sosialisasi. Kemudian seleksi dan kelulusan. Yang kedua, ranah manajemen yang kedua, penempatan. Ada 2 hal, briefing dan SK. Yang ketiga, tentang pembinaan karir.
Yang keempat, pemensiunan. Baik, kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia dalam satuan. Kita akan mengetahui dulu apa itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM pada hakikatnya sebagai proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Yang baik dan tepat pada waktu yang tepat untuk waktu yang akan datang, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. PSDM perlu dilakukan untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi. Perencanaan PSDM adalah proses analisis identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mengambil langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Perencanaan PSDM untuk merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan, efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Dari pendapat di atas itu menunjukkan bahwa perencanaan PSDM merupakan kegiatan mengestimasi secara sistematis terhadap permintaan, kebutuhan, dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. PSDM ini dilakukan untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam perencanaan SDM ini ditetapkan semua hal tersebut agar terjadi secara baik dan benar. Pentingnya diadakan PSDM adalah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas untuk masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Fungsi perencanaan SDM ini adalah memformulisasikan dan mengintegrasikan rencana SDM dengan rencana organisasi, mengaji faktor sosial, teknologi, dan lainnya, sehingga mempunyai dampak terhadap pekerjaan dan individu terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM bagi lembaga pendidikan. Membuat prediksi SDM mendukung kegiatan pengadaan alokasi, kompetensi, dan pengembangan SDM serta mengkaji nilai-nilai penggunaan SDM. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk menjamin penggunaan yang optimal terhadap SDM pada organisasi saat ini, menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi di masa yang akan datang, baik hal kualitas maupun kuantitas. Tujuan perencanaan SDM adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga pekerjaan yang ada yang mengerjakannya. Ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja itu bisa meningkat. 5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, vertikal maupun horizontal, dan pensiunan karyawan. 8.
menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Adapun proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan memahami visi, misi, tujuan, strategi, dan struktur dari organisasi pendidikan terlebih dahulu, serta mengkaji keadaan SDM yang ada pada saat ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian itu menghitung kebutuhan SDM yang ingin dicapai sesuai dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, pelajari beberapa besar perbedaan antara keadaan SDM saat ini dengan kebutuhan SDM yang ingin dicapai dengan memperhitungkan penyusutan dari SDM yang ada. Rumuskan beberapa besar jumlah SDM yang akan direkrut. Demikian pula SDM mana yang sudah berlebihan atau tidak diperlukan lagi. Bagi SDM yang masih dibutuhkan, lakukan rencana rekrutnya. Adapun bagi SDM yang berlebihan, rencanakan penyusutan. Untuk organisasi yang besar, proses penentuan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan kebutuhannya perlu didukung oleh pendekatan kuantitatif yang memadai dan didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, metode informasi dan peramalan PSDM. Metode PSDM ini dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Rencana SDM semacam ini resikonya itu cukup besar. Misalnya, kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Akibatnya, timbul mismanagement dan pemborosan yang merugikan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan dilakukan berdasarkan dari hasil analisis data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana PSDM semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah dihitung terlebih dahulu. Pada metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta dianalisis dengan baik dan benar.